Dengarlah hai kawan, aku punya cerita tentang seorang anak manusia yang bernama Kalana. Dia pergi merantau untuk belajar ilmu agama dari seorang guru yang bijaksana. Dari sinilah cerita bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Kak Radit di sini nih mau membagikan cerita kepada teman-teman semua tentang seorang anak yang bernama Kalana yang merantau ke daerah yang sangat jauh untuk belajar ilmu agama. Seperti yang tadi Kak Radit nyanyikan, Kalana belajar kepada seorang guru yang sangat bijaksana. Kalana pun memasuki hari pertamanya di pondok pesantren milik seorang guru yang sangat bijaksana, yang biasa disapa dengan panggilan Pak Kiai. Di pesantren ini, Kalana bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah yang punya tujuan yang sama, yaitu belajar ilmu agama kepada Pak Kiai. Mereka semua belajar banyak hal, mulai dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian belajar akidah, ibadah, akhlak, dan berbagai ilmu agama lain dari kitab-kitab. Kalana menikmati belajar di pondok pesantren milik Pak Kiai. Setelah sekian lama mereka saling belajar bersama, Pak Kiai sangat-sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Kalana. Kalana mampu menyerap ilmu pengetahuan berupa ilmu agama yang disampaikan oleh Pak Kiai. Pak Kiai pun memberikan perhatian lebih kepada Kalana. Hal ini membuat iri murid-murid yang lain. Sampai pada suatu hari, selesai sholat subuh, tanpa sepengetahuan Kalana, mereka pun protes kepada Pak Kiai. Karena mereka merasa iri perhatian Pak Kiai sedikit berlebihan kepada Kalana. Mereka mendatangi Pak Kiai. Maafkan kami Pak Kiai. Jikalau kami boleh tahu, kenapa sih Pak Kiai pilih kasih? Mengapa Pak Kiai memberikan perhatian yang lebih kepada Kalana? Bukankah kami juga murid Pak Kiai yang sama dengan Kalana, belajar juga bersama, semua bersama. Kenapa sih Pak Kiai? Pak Kiai pun hanya menjawab pertanyaan mereka dengan satu senyuman yang sangat lembut. Tidak lama kemudian, Pak Kiai memerintahkan semua muridnya untuk berkumpul. Kira-kira kenapa ya Pak Kiai mengumpulkan murid-muridnya? Setelah semuanya berkumpul, Pak Kiai membagikan seekor ayam kepada setiap muridnya dan menyuruh mereka menyembelih ayam itu di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya, di mana tempat yang tidak terlihat oleh siapapun untuk menyembelih ayam tadi? Maka setelah sholat duha, para murid pun berangkat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Kiai. Di antara mereka ada yang pergi masuk ke dalam gua. Terus ada lagi di mana ya teman-teman ya? Ada yang masuk ke dalam hutan, ada yang ke puncak bukit, ada yang ke gunung. Bahkan ada yang sengaja menggali lubang dan menyembelih ayam itu di dalam lubang.
Mereka melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Ketika merasa tidak ada orang lain yang melihat, mereka segera menyembelih ayam itu, tidak lupa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka lalu menyembelih ayam itu. Tepat menjelang azan zuhur, mereka semua kembali lagi ke pondok pesantren dengan membawa ayam hasil sembelihannya. Kecuali Kalana. Kalana membawa ayamnya masih dalam keadaan hidup, belum disembelih. Kemudian di hadapan Pak Kiai, teman-teman Kalana pun bertanya-tanya kepada Kalana. Wahai sahabatku Kalana, kenapa kamu tidak menyembelih ayam itu? Padahal kan tadi Pak Kiai memerintahkan kita semua untuk menyembelih ayam itu. Kalana pun hanya melihat teman-temannya dan terdiam. Di depan Pak Kiai, Kalana pun menjawab, iya, betul. Tadi Pak Kiai menyuruh kita semuanya untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Tapi aku tidak dapat menemukan tempat seperti itu. Karena aku tahu kalau Allah Maha melihat dan akan melihat semua perbuatanku. Mendengar penjelasan dari Kalana, teman-temannya pun merasa sangat malu. Karena mereka tidak menyadari bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Kemudian Pak Kiai pun berkata kepada semua muridnya, wahai murid-muridku, sekarang kalian semua sudah tahu mengapa saya mengagumi dan memberikan perhatian yang lebih pada Kalana. Setelah itu teman-teman, murid-murid tadi yang semuanya iri kepada Kalana, mereka semua meminta maaf kepada Kalana dan juga kepada Pak Kiai karena sudah berprasangka buruk pada Pak Kiai dan juga Kalana. Nah, begitulah cerita yang pertama yang disampaikan oleh Kak Radit. Kira-kira pelajaran apa yang kita bisa pelajari ya teman-teman? Yang pertama, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri-ciri orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Sehingga kita akan selalu merasa takut untuk berbuat salah. Kita selalu merasa takut untuk berbuat dosa. Karena Allah selalu mengawasi kita. Kemudian yang kedua, berburuk sangka kepada orang lain itu tidak baik. Tadi teman-teman ingat gak bagaimana teman-temannya Kalana berburuk sangka kepada Pak Kiai dan juga Kalana? Berburuk sangka itu tidak baik teman-teman. Daripada berburuk sangka, lebih baik kita selalu menjaga diri untuk berprasangka baik kepada orang lain. Berpikir yang baik-baik aja ya teman-teman ya. Nggak usah berprasangka buruk. Apalagi iri dan dengki. Iri dan dengki itu sangat berbahaya. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah bila sudah melakukan kesalahan, maka jangan pernah malu dan takut untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, teman-teman, Kak Radit akan kembali lagi nanti. Dan Kak Radit kembali tidak sendiri, teman-teman. Kak Radit membawa sahabatnya Kak Radit. Ayo, siapa yang mau berkenalan dengan sahabatnya Kak Radit? Temannya Kak Radit ini adalah boneka yang bernama Lola. Ayo kita panggil sama-sama. Lola, Lola, kamu di mana ya? Ayo Lola sini. Iya. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Lola, tadi dengerin gak cerita dari Kak Radit? Dengerin dong, Kak.
Nah, nanti kita akan bertemu kembali bersama Kak Radit dan Lola, dan kita akan bercerita yang lebih banyak lagi dan bermain bersama Lola dan juga Kak Radit. Kita akan kembali lagi. Dah.